Selamat sore. Selamat sore peserta semua yang sudah ikut acara resosialisasi undang-undang ini. Seperti tadi sudah disampaikan cukup komprehensif ya dengan pembicara sebelumnya, ada Bu Indah, ada Pak Sundoyo. Kalau dari saya sedikit bicara tentang simplifikasi proses registrasi dan pemberian izin praktek. Next slide. Next slide ya. Ya, saya mungkin mulai dulu dengan transformasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa ada 6 transformasi kesehatan ya yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. 3 transformasi di atas yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan. Semua transformasi-transformasi ini tentunya memerlukan supporting dari pilar yang di bawahnya, salah satunya adalah transformasi SDM. Nah, dalam transformasi SDM ada 3 isu besar yang saat ini kita masih hadapi, yaitu jumlah yang belum memenuhi, kemudian juga distribusi yang belum merata, serta peningkatan mutu tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar. Nah, Bapak Ibu, tentunya kalau kita lihat data, itu kita bisa lihat bahwa saat ini masih ada 4,17% puskesmas tanpa dokter, atau sekitar 400 puskesmas ya, 500 puskesmas dari 10.500 puskesmas yang tanpa dokter. Kemudian juga masih ada puskesmas yang di mana 9 jenis tenaga kesehatannya belum lengkap, itu lebih dari 50%. Jadi kalau 10.500 berarti ada 5.000 lebih, 5.250 puskesmas yang masih belum lengkap tenaga kesehatan 9 jenisnya. Kemudian begitu juga RSUD, di mana RSUD itu masih ada 7 jenis dokter spesialisnya yang belum lengkap. Ini lebih berat lagi karena di mana ada 60% RSUD di mana belum lengkap 7 jenis dokter spesialisnya. Apa aja 7 jenis dokter spesialisnya? Yaitu spesialis anak, obgyn, penyakit dalam, bedah, anestesi, radiologi, patologi klinik ya. Dari total 673 RSUD yang ada. Nah, ini tentunya nanti Pak Narto ya, pembicara berikutnya akan menyampaikan apa saja upaya lain yang kita lakukan untuk mempercepat pemenuhan dokter spesialis ini. Next slide. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kekurangan dokter gigi, dokter spesialis, kita bisa lihat bahwa dari target yang ada, di mana harusnya 1 dokter berbanding 1.000 penduduk rasio WHO, ini kita seharusnya mempunyai 270.000 dokter dari 270 juta jiwa. Saat ini kita masih baru punya sebesar 150.000 dokter ya, yang ada masih kurang 120.000 dokter, dan kita masih kekurangan 102 ya tadi 129.000 dokter ya. Begitu juga dari dokter gigi, kita masih punya rasio, kita masih jauh sekali, kita masih kekurangan 17.000 dokter gigi, dokter spesialis lebih lagi 30.000 lebih dokter spesialis. Kalau kita compare dengan produksi per tahunnya, maka kita membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mengisi kekosongan ini. Ini baru dari sisi jumlah. Kalau kita lihat dari sisi distribusi, maka kita bisa lihat bahwa memang distribusi dari tenaga-tenaga kesehatan ini sangat tidak merata. Umumnya dokter-dokter atau tenaga kesehatan ini lebih senang berkumpul di kota-kota besar. Nah, next slide, kita bisa lihat ini adalah kalau kita lihat dokter spesialis sebarannya, ini kalau kita lihat yang merah ini yang masih belum lengkap ya, dokter-dokter spesialisnya. Umumnya memang semakin dia ke timur, maka semakin kurang RSUD-nya yang tidak memiliki 7 dokter spesialis. Jadi yang merah-merah ini yang tidak lengkap. Tapi kalau kita lihat di Jawa ya, di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah itu udah hijau gitu.
Nah, ini PR buat kita semua bagaimana distribusi ini juga bisa kita selesaikan. Jadi jumlahnya sudah kurang, distribusinya belum merata. Nah, inilah yang kemudian menjadi apa complicated ya karena terkait jumlah atau distribusi yang juga dua-duanya belum bisa kita selesaikan. Nah, tentunya upaya yang harus dilakukan tentunya haruslah signifikan. Apa-apa saja yang harus dilakukan supaya pemerataan, karena tentunya di daerah barat sama di daerah timur harusnya memiliki kesempatan mendapatkan pelayanan yang sama gitu ya. Nah, next slide. Nah, Bapak Ibu, ini adalah upaya strategi dari transformasi SDM kesehatan yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dokter. Pertama adalah kita melakukan perencanaan. Perencanaan nasional ini perlu dilakukan secara sinergi antara pusat dan daerah sehingga kita tahu di mana saja tempat-tempat yang kosong dan disitulah kita akan berfokus untuk menyiapkan dokter-dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lain. Kemudian kita akan melakukan upaya penyediaan, percepatan penyediaan tenaga kesehatan melalui peningkatan beasiswa, kemudian pendidikan dokter spesialis di rumah sakit, dan juga mendorong bersama Dikti membuka FK-FK baru. Kemudian tentunya setelah ada dokter, ada tenaga kesehatan, maka upaya yang harus dilakukan oleh mereka untuk berpraktek itu adalah mendapatkan izin. Izin ini izin STR dan izin praktek. Nah, tentunya perizinan ini juga harus dilakukan secepat mungkin sehingga dokter-dokter yang sudah selesai, tenaga kesehatan yang sudah selesai bisa langsung didaya gunakan baik itu di daerah melalui penugasan khusus atau dengan proses-proses atau penempatan-penempatan lainnya. Nah, ini adalah proses yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita fokus pada perizinan. Ya, next slide. Bapak Ibu tentu kita sudah lihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang baru keluar, pasal 260 disampaikan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan itu wajib memiliki STR. STR ini tentunya diterbitkan setelah selesai uji kompetensi. STR ditetapkan oleh konsil atas nama menteri setelah memenuhi persyaratan. Artinya persyaratan kompetensi. Kalau teman-teman atau para tenaga kesehatan ini sudah selesai uji kompetensi, maka tentunya dia sudah berhak mendapatkan STR. Sehingga persyaratan STR ini adalah ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan sertifikat profesi serta sertifikat kompetensi yang kalau dari dokter umum ya itu dikeluarkan oleh Dikti, dari tenaga kesehatan lain juga oleh Dikti, sekarang dokter spesialis dikeluarkan oleh dokter oleh kolegium. Nah, pemerintah memberikan apa namanya memberikan simplifikasi di mana saat ini STR adalah berlaku seumur hidup. Jadi kalau STR-nya sudah punya, maka STR akan berlaku seumur hidup. Kecuali STR-nya mati, maka harus dilakukan perbaikan kembali. Nah, ketika STR ini, STR adalah suatu tanda registrasi. Jadi registrasi bahwa tenaga kesehatan tersebut sudah kompeten eh, dengan semua persyaratan-persyaratan yang diharuskan. Next slide. Selanjutnya, setelah mendapatkan STR, tentunya kita harus mendapatkan surat izin praktek. Surat izin praktek ini juga masuk di dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 263, di mana surat izin praktek ini wajib dimiliki bagi setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktek keprofesiannya. Dia diterbitkan oleh Pemda dan kota setempat, di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan itu berpraktek. Ya. Tetapi dalam hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP jika dibutuhkan percepatan pemenuhan. Misalnya di daerah Papua, dokternya cuma satu, kemudian puskesmasnya ada 5 gitu kan. Di puskesmas 5 itu ada puskesmas 5 tanpa dokter misalnya. Maka bisa dimungkinkan dokter yang ada di puskesmas itu mendapatkan tambahan 2 SIP untuk bisa melayani semua puskesmas yang ada di sekitar situ karena dokternya nggak ada. Tetapi selama dokternya ada, maka SIP itu yang diberikan tetap sama, yaitu 3. SIP tentunya nantinya akan diberikan berdasarkan kuota dari perencanaan nasional.
Kalau di suatu daerah kemudian jumlah tenaga kesehatannya sudah mencukupi, maka dia tidak bisa lagi dikeluarkan SIP. Tetapi kalau di daerah itu dokternya masih kurang, misalnya dokter penyakit dalam masih kurang, yang dibutuhkan 10 berdasarkan rasio, sekarang masih ada baru ada 5, maka setiap siapapun dokter penyakit dalam ya yang mengajukan ke daerah tersebut otomatis harus dapat disetujui tanpa ada rekomendasi apapun kecuali ada rekomendasi kesalahan etik ya. Tetapi kalau yang lainnya otomatis dia dapat selama kuota itu masih ada di daerah-daerah tersebut. Tapi kalau daerah tersebut sudah habis, otomatis dia tidak bisa mendapatkan SIP lain, dia harus mencari daerah sekitarnya yang memang kuotanya atau kebutuhan nasionalnya masih ada. Banyak yang bilang sama saya, loh, kok diatur gitu? Loh, kita nggak mengatur. Tetapi tentunya distribusi harus saudara boleh memilih, tetapi tentunya disesuaikan dengan distribusi seperti itu. SIP akan berlaku selama 5 tahun, selama sesuai persyaratan, dan tentunya syarat SIP baru ini adalah adanya STR dan tempat praktek baru. Bagaimana saat kita perpanjangan SIP? Maka saat kita perpanjangan SIP yang harus kita lakukan adalah kita tetap memiliki STR ya, kemudian tempat praktek dan pemenuhan kecukupan SKP. Jadi kalau ada yang bilang kompetensinya berarti nggak ada dong dengan nggak adanya STR. Enggak, justru SKP itu dikumpulkan untuk memperpanjang izin praktek kita gitu ya. Nah SKP ini juga dikeluarkan secara otomatis by system, tidak dikumpul setiap orang yang akan melakukan pelatihan harus melakukan pelatihan di lembaga yang terakreditasi. Kemudian SKP-nya nanti akan masuk secara otomatis ke dalam logbooknya setiap tenaga kesehatan, dan setelah selesai misalnya mencukupi 200 atau 250, maka dia akan ada sign bahwa dia sudah cukup, dan ketika dia mengurus SIP otomatis dia langsung bisa mendapatkan SIP-nya. Nah tentunya ini adalah hal-hal yang perlu diketahui ya, yang baru dari Undang-Undang Kesehatan yang baru. Nah, kita juga mengeluarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Menteri untuk dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis pada saat tertentu seperti tadi disampaikan, misalnya dokter spesialisnya tidak ada di situ, kemudian juga sudah memiliki SIP tetapi eh, apa namanya masih memiliki atau kebutuhan banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, termasuk misalnya ada bencana atau di tempat lain sehingga dokter ini perlu dikirim. Nah, itu juga memerlukan SIP atau surat tugas tambahan yang tentunya harus dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Next slide. Ini alurnya ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tetap registrasi itu STR itu akan dikeluarkan setelah uji kompetensi, kemudian SIP itu akan dikeluarkan oleh Pemda setempat seperti juga yang sudah ada. Ini rasanya nggak ada yang berubah ya, semuanya berjalan seperti biasa. Cuma rekomendasi tentunya tidak dibutuhkan lagi. Next slide. Ya, tentunya Kementerian Kesehatan memiliki semangat yang sama dalam menjaga kompetensi profesi tenaga medis ya dan tenaga kesehatan, karena kita tahu pasien safety adalah penting, sehingga kalau ada pertanyaan berarti uji kompetensi tidak diperlukan lagi. Enggak, itu salah. Bahwa uji kompetensi justru dipakai untuk perpanjangan SIP, karena STR-nya sudah dianggap mereka ketika mendapatkan STR pertama maka kompetensinya sudah terpenuhi. Next slide. Ya, demikian dari saya. Bu Ade izin, ini tuh banyak sekali pertanyaan tentang STR dan SIP karena UU baru sudah disahkan. Nah, banyak yang mungkin STR-nya udah mau habis atau SIP-nya udah mau habis, udah mau mati. Apakah harus perpanjang atau kapan mulai berlaku secara teknis? Soalnya banyak sekali nih Bu Ade yang nanya. Silakan Bu Ade. Ya, jadi untuk STR yang masih hidup, nanti otomatis akan ada pemutihan untuk menjadi STR seumur hidup, gitu ya. Sementara kalau STR yang sudah tanggung mati, nah ini harus kita lihat berapa lama matinya gitu. Kalau matinya misalnya hanya 2 minggu karena proses transisi gitu ya, tetapi SIP-nya masih hidup dan masih apa melayani,
kita masih mengasih kesempatan untuk dilakukan perpanjangan tanpa uji kompetensi gitu ya. Nah, nanti dia akan menerima mereka akan menerima STR seumur hidup. Tetapi kalau STR yang sudah mati, sudah lama, sudah tidak praktek gitu ya. Nah, ini otomatis saya harus uji kompetensi lagi sesuai dengan bidangnya, dan siapa yang akan menguji kompetensi tentu disesuaikan dengan siapa yang kemarin memberikan uji kompetensinya itu, untuk nantinya kemudian mendapatkan STR seumur hidup seperti itu. Nah, untuk SIP masih berjalan seperti biasa, bahwa SIP yang habis untuk segera saja diperpanjang dahulu, karena memang kan ini undang-undang baru turun ya, PP dan Permenkesnya belum ada. Jadi gunakan saja mekanisme yang sudah ada sekarang dulu, sambil menunggu kita menyiapkan regulasi turunan dari undang-undang. Mungkin mudah-mudahan September sudah beres ya semuanya. Jadi seperti itu. Oke, jadi hal T sudah terjawab ya. Nanti diusahakan sekitar bulan September PP dan juga aturan turunannya sudah keluar. Nah, jadi kalau misalnya mau berharap dengan UU baru ini, dengan regulasi baru, nunggunya kira-kira mungkin harus tunggu September dulu. Jadi kalau misalnya Haltis nih udah mau habis STR dan SIP ya tetap harus perpanjang dulu aja ya. Jadi biar nggak sampai mati. Nanti kalau misal mati harus disuruh ujian kompetensi lagi deh. Gitu. Nanti pada Terima saat kasih. perpanjang, Mbak, saya tambahin ya. Nanti pada saat misalnya ya, mereka udah habis nih Agustus ini, mereka perpanjang aja seperti biasa STR-nya. Tapi pada saat perpanjang itu otomatis langsung dapatnya seumur hidup. Oke, jadi Ya, habis ini perpanjang langsung dapat seumur hidup. iya Nah, ini betul. terobosan dan transformasi yang luar biasa sekali dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak Bu Ade atas penjelasannya. Iya.